Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu melalui ibadah kita kali ini. Saya percaya bahwa sekalipun kita belum bisa bertatap mata seperti waktu-waktu yang lalu, tapi kita bisa menggunakan bermacam-macam media untuk kita tetap terkonek dengan sorga. Pastikan bahwa setiap firman yang kita mau dengar hari ini menjadi sesuatu yang menguatkan kembali iman kita dan membuat semakin hari perjalanan kehidupan kita semakin mampu, semakin kuat tentunya. Bukan karena kekuatan kita, bukan, tapi karena firman dan rohnya yang bekerja di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Seberapa banyak di antara kita mungkin hari-hari ini punya kemauan, punya kehendak, bahkan punya planning buat masa-masa ke depan kita. Saya katakan ini sesuatu yang wajar. Setiap Anda pasti punya kemauan, punya satu pergumulan dalam kehidupan kita. Dan biasanya setiap kita tentunya bergumul untuk sesuatu masa depan. Itu pasti Bapak Ibu. Bagi yang belum menikah, mungkin juga punya satu doa bagaimana saya mempunyai pasangan yang baik, pasangan yang setia, pasangan yang cinta Tuhan, lalu menikmati kehidupan bahagia dengan Dia. Itu keinginan yang saya katakan wajar saja. Tentunya setiap Anda yang hari ini bekerja, ingin supaya bagaimana prestasi di tempat usahamu semakin meningkat, dan tentunya setiap kita mempunyai satu peningkatan-peningkatan yang baik, tentunya baik melalui karir kita, baik juga melalui finansial yang mungkin Anda bisa dapatkan sebagai seorang pekerja. Siapapun kita hari ini, semua kita juga punya kemauan. Tapi biarkanlah semua yang kita kehendaki, semua yang kita mau, sekali lagi mari kita mau hidup hari ini di dalam kehendak Tuhan. Nah, untuk menolong kita, untuk membantu Anda dan saya mengerti tentang bagaimana kehendak Tuhan, biarkanlah firman Tuhan memberikan satu arahan bagi setiap kita, membuka paradigma setiap kita, membuka pengertian kita tentang siapa Tuhan dan bagaimana jalannya, bagaimana karyanya bagi setiap kita. Nah, kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu, saudaraku, mempunyai rencana yang besar bagi setiap hidup Anda dan saya. Saya pribadi kalau mau menyaksikan bagaimana kerinduan dari orang tua saya, sesungguhnya waktu saya mengikuti sekolah menengah atas kala itu, bagaimana orang tua saya supaya nanti saya udah tamat sekolah bisa jadi seorang mandor perkebunan, saudaraku. Karena di tempat asal kami di Sumatera itu banyak sekali perkebunan. Ada perkebunan nanas, perkebunan tebu, perkebunan kelapa sawit, ya, perkebunan kelapa hibrida dan seterusnya. Ya, banyak perusahaan juga di Sumatera. Tapi itu kehendak atau mau dari orang tua. Malah pada faktanya setelah tamat bukannya jadi mandor, malah kita pure melayani karena terpanggil untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Itu bagian dari apa yang pernah saya alami. Tapi bagaimana dengan setiap kita hari ini? Alkitab bilang bahwa kita itu ya tinggal di dalam Tuhan yang besar. Kalau Anda temukan bagaimana Alkitab menyatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi poin satu saya mengangkat kepada semua Anda bahwa Tuhan itu Tuhan yang mempunyai rencana yang besar. Kalau Anda temukan dalam Yeremia pasal 1, bagaimana Tuhan juga bekerja buat Nabi Yeremia. Pasal 1 ayat yang kelima. Juga bagaimana juga Galatia pasalnya yang pertama ayat 15 kepada Paulus. Dan Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan yang besar itu mempunyai karya yang besar kepada Yeremia, juga kepada Rasul Paulus, saudaraku. Dan bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini? Sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia dan kepada setiap kita pastinya. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ketahuilah Bapak Ibu saya kasihi, bahwa sesungguhnya Tuhan itu mempunyai rancangan yang besar bagi setiap Anda. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membuat kita sengsara, bukan demikian. Tapi rancangan Tuhan itu rancangan yang membawa damai sejahtera. Mungkin kau berkata, Pak Samuel, saya sementara mengalami masa-masa yang sulit. Keluarga saya sulit,
pekerjaan saya juga semakin sulit, dan kehidupan kerohanian saya sepertinya tidak ada terobosan apa-apa. Dengar saudaraku, setiap kita punya pergumulan. Tapi bagaimana Anda bisa menikmati damai tergantung kepada pilihan Anda hari ini. Tergantung kepada bagaimana respon kita kepada firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita Anda bangun seperti apa, yang tahu hanyalah Anda sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menikmati damai kalau hidupmu tidak terkonek dengan Tuhan? Bagaimana Anda bisa menikmati sukacita kalau yang kita pikirkan adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegagalan, dan seterusnya. Jadi penting buat kita bahwa kita harus memenuhi hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan. Banyaklah kita bagaimana Anda membaca, merenungkan firman Tuhan. Ambil juga jam-jam tertentu Anda bisa terkonek dengan Tuhan melalui doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Dengan demikian saya katakan bahwa bagaimana Tuhan mau bekerja. Tuhan hadir dan Dia akan melimpahkan damai, sejahtera, sukacita. Bukan berarti masalahmu sepertinya hilang, tidak ada masalah. Bukan demikian. Mungkin kau bisa tetap berjalan dalam sebuah masalah, tapi bagaimana paradigma kita sudah berubah. Hatimu sudah disirami oleh firman Tuhan. Kekuatan Anda semakin hari semakin bertambah. Karena apa? Karena kita melangkah berdasarkan kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Alkitab bilang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang membawa damai, lalu rancangan yang membawa sukacita. Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang mencelakakan kehidupan Anda dan saya. Dengan pengertian seperti ini, kita perlu mengerti bahwa sesungguhnya Allah yang mengendaki supaya gereja Tuhan, kita percaya akan perkataan firman Tuhan. Saudara, banyak di antara kita mungkin hari ini mulai ragu tentang firman Tuhan. Ya, karena mungkin engkau melihat besarnya masalah, besarnya persoalan yang kau hadapi di tempat kerja mungkin, di tempat usaha kita, atau juga mungkin di keluarga kita, atau juga mungkin di tengah-tengah komunitas kita masing-masing. Tapi kembali kepada firman Tuhan, sesungguhnya setiap kita menyembah Allah yang besar. Allah yang bekerja buat Yeremia, Tuhan yang bekerja juga kepada Rasul Paulus, dan saya tahu Tuhan yang sama pun akan bekerja buat Anda hari ini. Kuncinya adalah percaya kepada firman Tuhan. Berserah penuh kepada kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, tapi biarlah karya Tuhan itu yang terjadi bagi setiap Anda dan saya. Alkitab bilang begini dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua, mengacu kepada ayat 3 dan 4. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini kehendak Tuhan, supaya semua orang itu mengetahui kebenaran. Setiap pribadi mengetahui kehendak Tuhan, termasuk buat Anda hari ini yang beribadah, supaya Anda mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan rancangan yang besar bagi masing-masing kehidupan kita. Tuhan mau supaya Anda menjadi orang yang meresponi firman Tuhan. Yang kedua saya temukan, Tuhan ingin supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, menjadi seorang murid berarti ada satu figur guru yang mengajari, yang mendidik, yang mengarahkan, bahkan yang memberitahukan. Guru kita adalah pribadi Yesus. Kita diibaratkan seperti murid-muridnya. Apa bunyi firman Tuhan? Katakan begini dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Alkitab bilang bahwa setiap orang yang mau mengikuti Tuhan, yang mau berjalan ya di dalam kebenaran Tuhan, orang tersebut harus menyangkal dirinya. Ya, meninggalkan semua kesenangannya, meninggalkan semua sesuatu yang membuat dia mungkin enjoy dengan semuanya itu, tapi Tuhan mau supaya Anda memikul salib setiap hari. Alkitab menjelaskan bahwa perjalanan hidup kita bukan tidak ada beban, bukan tidak ada halangan, bukan tidak ada rintangan, bukan demikian. Tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kehidupan kita, sekalipun ada tantangan,
ada rintangan, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan karena kita diajar seperti seorang murid dan dia adalah guru. Berarti guru tersebut sudah mengalaminya, saudaraku. Tuhan sudah mengalami bagaimana dia dicerca, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia mengalami aniaya yang cukup besar. Bahkan Alkitab bilang dia sampai mengalami pembunuhan, saudaraku. Dan itulah faktanya, itulah kenyataannya. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, harusnya Anda mengerti bahwa bukan hanya enak-enak saja, bukan hanya berkat, berbicara soal berkat-berkat saja, tapi bagaimana semua kita diajar oleh dia menjadi seorang murid. Tentunya seorang murid itu harus mengikuti apa anjuran gurunya. Alkitab bilang setiap orang yang dikasihinya, dia akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Termasuk buat Anda hari ini, setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, berikanlah dirimu untuk engkau diajar oleh Tuhan. Untuk setiap kita diarahkan kembali oleh kehendak Tuhan. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita mau belajar bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi poin kedua, Tuhan mau supaya Anda dan saya menjadi seorang murid. Tentunya seorang murid yang mau belajar, pasti dia akan tiap hari mendapat pengajaran dan pasti ada ujian. Untuk dia naik kelas itu mengalami atau melewati sebuah ujian. Ujian kita seperti apa? Ujian kita adalah masalah yang mungkin sementara kita hadapi, persoalan yang kau hadapi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hubungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Itu seperti ujian. Tapi kalau Anda mampu dan bisa melewatinya, tentunya bukan dengan kekuatan Anda, bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan, dengan metode sorga. Itulah ujian kita yang Anda lewati. Setiap kali Anda bisa melewati, sesungguhnya Anda sementara naik tangga. Kita naik peringkat kembali. Dan itulah ujian bagi setiap kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, saudaraku. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Anda mengalami ujian itu sepanjang kehidupan kita. Tuhan mau supaya setiap kita hari ini belajar dari firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan? Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seorang murid yang setia, seorang murid yang dengar-dengaran, dia akan selalu menyendengkan telinganya kepada sebuah pengajaran. Dan pengajaran kita adalah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki Anda dan saya dan menjadi terang bagi jalan kita. Ya, supaya jalanmu tidak kesasar, supaya jalan kita tidak keliru, supaya jalan kita jelas sampai kepada tujuan, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Dan Anda harus meyakini bahwa firman Allah itu mengajar kepada kita, firman Allah mendidik kepada kita, dan firman Allah juga memberitahukan apa-apa saja yang perlu kita tempuh, mana-mana saja yang perlu kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kita, di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya, Alkitab bilang bahwa mungkin engkau hari ini perlu hikmat Tuhan, mungkin engkau juga perlu pengajaran firman Tuhan. Yang pertama saya anjurkan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia sumber hikmat kita, dia sumber kekuatan bagi setiap kita, bahkan dia sumber marifat yang terbaik bagi setiap kita. Kembali lagi, bahwa ujung-ujungnya adalah bagaimana kita perlu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Gereja Tuhan yang mengalami bagaimana perubahan dalam kehidupannya, seorang murid yang mau naik kelas, tentunya dia akan belajar terus, menggali dari setiap materi yang dia sudah terima dari gurunya. Sama dengan kehidupan kita, ya, bagian firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Mungkin di bagian-bagian tertentu kita kurang cakap bahwa melakukannya. Ada kesempatan buat berikutnya Anda melakukan kembali, belajar lagi,
dari kesalahan yang lalu, dari waktu-waktu yang lalu. Ada kesempatan buat kita untuk terus menggali firman Tuhan, untuk terus belajar akan firman Tuhan. Pastikan bahwa setiap kita mau menjadi seorang murid, dan tentunya seorang murid akan diajar yang baik oleh seorang guru. Dan kembali kepada Yakobus bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan kepada semua orang itu dengan melimpahnya bagi Anda dan saya. Alkitab bilang bahwa Dia itu Bapa yang penuh dengan kemurahan. Dia akan memberikan kepada kita yang hari ini kekurangan hikmat. Hendaklah Ia memintakannya kepada Allah. Jangan malu, ya. Jangan merasa kita bisa sendiri. Jangan merasa kita sanggup sendiri, saudaraku. Dalam bagian kita ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa mampu lakukan. Dan tentunya di dalamnya kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu pengurapan Tuhan. Kita perlu bagaimana Tuhan memberikan kemampuan, menerangi jalan kita. Alkitab bilang, minta saja kepada Tuhan. Dia Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Ketika Anda meminta sesuatu kepada Bapa, yang saya tahu bahwa Tuhan akan memberikannya bagi setiap Anda dan saya. Nah, pada kesempatan kali ini, biarkanlah kita mau belajar kembali bahwa sesungguhnya bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi setiap kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-6? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Tuhan. Apa pengertian buat kita hari ini? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, ya Tuhan yang mempunyai rencana yang besar tadi dari awal, bahkan Tuhan yang mengajar kita seperti seorang guru kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, Dia akan memulai sesuatu yang baik kepada kita dan Dia akan meneruskannya sampai dengan akhirnya. Dengan garis bawahi begini, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada karya Tuhan yang akan gagal bagi setiap kita. Pastikan bahwa orang-orang yang hari ini berserah kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang percaya kepada firman Tuhan, orang tersebut akan mengalami bagaimana Tuhan akan melanjutkan karyanya sampai dengan akhirnya. Dan Anda akan dibuat oleh Tuhan semakin terpesona melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, jangan berkata bahwa pekerjaanku adalah nerakaku. No, bukan demikian, saudaraku. Justru engkau bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan Anda hari ini. Coba lihat di sekeliling kita. Berapa banyak di antara sahabat-sahabat kita yang mereka mungkin belum mengenal akan pribadi Yesus, atau mereka sementara tinggal di dalam kegelapan itu. Bagaimana respon kita? Minimal kau bisa berdoa kepada Tuhan buat mereka. Mereka adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan, dan Anda dan saya Tuhan tempatkan di tempat seperti itu, di tengah-tengah seperti itu, supaya kita menjadi berkat buat mereka, supaya Anda menjadi garam dan terang bagi mereka. Dan pastikan bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang besar bagi setiap gereja Tuhan. Tuhan akan melakukan karyanya di dalam. Kapan waktunya? Sekarang, saudaraku. Di dalam kehidupan Anda. Jangan tunggu, besok mungkin. Sekarang waktunya. Jadi ketika ada orang-orang yang meresponi firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau menjadi seorang pelayan-Mu. Aku mau kehendakku, aku serahkan dalam kehendak Engkau. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku, ya Tuhan. Saya percaya ketika setiap Anda meresponi firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar, maka kau akan melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, ini perlindungan firman Tuhan buat kesempatan kali ini. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya setiap Bapak Ibu yang bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kali ini, ada orang-orang yang meresponi firman Tuhan, ada orang-orang yang kembali percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang besar bagi setiap kita. Pastikan bahwa hari ini adalah hari di mana kita mulai melangkah, mulai belajar, mulai mengikuti kehendak Tuhan. Jangan peduli dengan apa kata manusia kepada Anda, tapi pastikan bahwa setiap Anda meyakini firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik, bahkan yang mulia bagi Anda dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.